Selamat berjumpa kembali buat adik-adik, buat kawan-kawan semua di channel biologi kita. Kali ini saya akan membahas TO biologi yang keempat. Mudah-mudahan nanti bisa adik-adik pahami sekaligus bisa dapat jawaban yang benar. Langsung saja kita ke soal nomor 1. Jumlah kodon yang mengkodekan asam amino sebanyak. Jumlah kodon. Kodon itu apa? Kodon adalah deretan nukleotida yang terdiri dari 3 nukleotida yang akan membentuk satu asam amino. Jadi kodon ini bisa juga kita bikin sebagai cikal bakal asam amino. Jadi ini adalah cikal bakal asam amino, yang mana asam amino itu nanti akan mulai terbentuk kalau ada yang namanya start codon. Itu terdiri dari AUG yaitu metionin. Jadi dalam peristiwa pembentukan asam amino ada 64 macam hasil dari kodon, yang mana dari 64 macam itu nantinya dari 64 macam ini 3 adalah stop codon atau yang akan dibuang atau sampahnya, dan 61 adalah asam amino. Maka dari sini jumlah asam amino yang dikodekan adalah sebanyak 61. Jawabannya adalah C. Kita lanjut soal nomor 2. Nomor 2 ada di depan layar adik-adik. Jika diketahui bahwa salah satu pita dari molekul DNA terdiri dari 23% adenin, 37% timin, 16% sitosin, dan 24% guanin, maka kandungan guanin dalam molekul DNA tersebut adalah... Ini adalah hukum Chargaff, ya, dimana dalam hukum Chargaff, ya, hukum Chargaff sang penemu Chargaff. Hukum Chargaff berisi tentang bahwa purin dan pirimidin itu ada namanya purin, ada pirimidin, yang mana kedua-dua ini memiliki basa nitrogen masing-masing, yaitu purin ada namanya adenin dan guanin, sedangkan pirimidin ada sitosin, timin. Ini adalah basa nitrogen yang terdapat pada DNA. Kalau pada RNA nanti sitosin sama urasil basa pirimidinnya. Dalam hukum Chargaff, bahwa ketika mereka membentuk pasangan, yaitu nanti adenin berpasangan dengan timin, sitosin berpasangan dengan guanin, pasangan adenin dengan timin ini memiliki proporsi yang sama besarnya. Begitu juga dengan sitosin dan guanin sama proporsinya atau sama persentasenya atau sama volumenya. Jadi kalau seandainya di soal di sini ada kata 23% adenin, 37% timin, 16% adalah sitosin, dan 24% adalah guanin, maka kandungan guaninnya adalah, kandungan guaninnya itu kita cari dengan cara jumlahkan guanin dengan sitosin, yaitu 16% proporsi sitosin dijumlahkan dengan 24% guanin dibagi 2, maka proporsi guanin adalah 20%. Inilah dia proporsi menurut hukum Chargaff. Jadinya jawabannya adalah bebek. Sekarang kita lanjut untuk soal nomor 3. Soal nomor 3 ini menggunakan logika matematika. Yang pastinya
Adik-adik yang suka matematika pasti simpel banget memahami ini. Penalaran sederhana. Itu katanya, kalau saya bikin seperti ini ya, durasi waktunya 1 jam itu kan terdiri dari 60 menit adik-adik. Nah, dimana katanya nanti jaraknya 15 menit. Berarti kita bikin misalnya dari 0, 15, 30, 45, 60. Nah, ini. Jadi katanya kalau jumlah bakteri di awal atau sebelum memasuki fase pembelahan itu jumlah bakterinya ada 2. Nah, ini. Dan ketika bakteri membelah setiap 15 menit menjadi berapa setelah 1 jam? Kan begitu. Maka untuk menjawabnya adik-adik harus memahami bahwa setiap bakteri itu membelah langsung bersamaan. Jadi kalau ada 2 di sini maka membelah secara bersama-sama setelah 15 menit maka jumlah bakteri mula-mula 2 kemudian menjadi 4. 4 membelah sekali semuanya setelah 15 menit kemudian atau pada menit ke-30 maka jumlahnya menjadi 8. Dan setelah lewat 15 menit kemudian atau menit ke-45 berarti 8 membelah semuanya menjadi 16. 16 membelah semuanya berarti menjadi 32. Berarti jumlah bakteri setelah 1 jam itu adalah 32 ekor. Maka jawabannya adalah dodol. Begitu ya. Oke. Sekarang masuk yang nomor 4. Setelah telofase 2 meiosis, susunan kromosom setiap sel anak adalah Jadi ini mengenai reproduksi sel, lebih tepatnya adalah tentang meiosis. Meiosis itu ada 2. Ada meiosis 1, kemudian ada meiosis 2. Nah, di mana beda meiosis 1 dengan meiosis 2? Kalau dia meiosis 1, kromosomnya N atau haploid dan dia tersusun masih dari 2 kromatid. Ya, 2 kromatid itu artinya memiliki 2 pasang lengan. Nah, kalau dia meiosis 2, kromosomnya sudah N dan dia terdiri dari 1 kromatid. Jadi bagaimana cara membedakan yang 1 kromatid dengan 2 kromatid? Nah, cara sederhananya adalah begini. Kalau dia yang meiosis 1 yang ini, saya tarik ke sini ya. Kalau dia disebut kromosom N, berarti dia kromosomnya sudah tunggal. Kalau dia 2N kan bentuknya seperti ini nih, 2N. Ini namanya 2N. Nah, ini disebut kromosom 2N atau diploid. Tapi kalau dia kromosomnya ini haploid, kalau haploid dia cuma 1 begini. Cuma sendiri dia begini. Nah, inilah namanya kromosom haploid 2 kromatid. Kromatid yang mana? Ini lengannya. Ini dan ini 1 kromatid, ini 1 kromatid. Itu namanya 2 kromatid. Karena 1 kromatid itu terdiri dari 2 lengan. Kalau meiosis 2, ini meiosis 2, bentuk kromosomnya gimana? Kromosomnya N, 1 kromatid. Kromosomnya N, 1 kromatid, begini bentuknya. Nah, inilah kromosom N 1 kromatid nih. Ini namanya kromosom N
satu kromatid. Satu kromatid. Kalau yang ini tadi, ini 2 kromatid atau kromosom N 2 kromatid. Nih. Oke, saya kira bisa dipahami ya. Maka untuk soal nomor 4, jawabannya adalah ayam. Kromosom haploid, masing-masing kromosom tersusun dari satu kromatid tunggal. Oke, saya kira bisa dipahami untuk hal itu ya. Kita lanjut untuk pembahasan nomor 5. Oke, untuk soal nomor 5 ini mengenai hereditas. Tumbuhan bergenotip A besar, B besar, C besar, C besar, dan D besar, D besar disilangkan dengan A kecil, B kecil, C kecil, D kecil, D kecil. Kemudian keturunan F1-nya disilangkan sesamanya. Maka diperoleh peluang keturunan yang bergenotip A kecil, B besar, C besar, C kecil, D besar, D kecil adalah. Oke, kalau ada soal seperti ini, yang pertama kamu lakukan adalah silangkan dulu induk pertamanya. Jadi P1-nya itu kan A besar, B besar, C besar, D besar, disilangkan dengan A kecil, B kecil, C kecil, D kecil. Kalau disilangkan otomatis F1-nya itu adalah A besar, A kecil, B besar, B kecil, C besar, C kecil, D besar, D kecil. Kita cari kira-kira berapa jumlah anakan dari sini nantinya kalau seandainya disilangkan ini dengan sesamanya. Berarti P2-nya adalah menyilangkan sesama F1, yaitu A besar, A kecil, B besar, B kecil, C besar, C kecil, D besar, D kecil disilangkan dengan sesamanya ya. Maka jumlah keturunannya berapa? Jumlah keturunannya itu adalah 2 pangkat N dikali 2 pangkat N. Masih ingat rumus gamet si Mendel 2 pangkat N, yang mana N ini adalah untuk gamet heterozigot ya. Ini adalah gamet yang heterozigot. Nih. Nah, sekarang kita cek berapa jumlah keturunan dari sini. Berapa heterozigotnya. Masing-masing coba perhatikan yang ini. Ini ada A besar, A kecil, B besar, B kecil, C besar, C kecil, D besar, kecil. Berarti ada 4 heterozigot. Berarti 2 pangkat 4 dikali dengan 2 pangkat 4. 16 kali 16, 256 anaknya nanti atau gamet yang terbentuk. Maka A kecil, B besar, C besar, C kecil, D besar, D kecil. Kira-kira ini berapa jumlah gametnya dari sini? Maka gunakan kembali rumus si Mendel, yaitu 2 pangkat N. Berarti 2 pangkat N itu sama dengan, kita hitung heterozigotnya 1, 2. Berarti 2 pangkat 2 sama dengan 4. Maka untuk jenis gamet ini tinggal kita bandingkan saja, yaitu 4 per total keseluruhan dari induknya yang ini dan ini, yaitu 256. Berarti 4 per 256 sama dengan berapa itu? Itu sama dengan 1 per 64. Maka jawabannya adalah cacing. Oke, sampai di sini kira-kira paham ya adik-adik ya?
Berikutnya soal nomor 6. Oke, soal nomor 6 ini adalah persilangan tentang ayam. Persilangan ayam berbulu hitam dengan ayam berbulu putih menghasilkan keturunan F1, semuanya ayam berbulu biru. Selanjutnya, bila F1 disilang sama kan dihasilkan keturunan F2-nya adalah, maka di sini parental satunya itu ayam berbulu hitam, berarti hitam kawin dengan ayam berbulu putih. Kalau genotip hitam, kita bikin H besar, putih berarti resesifnya H kecil. Maka kalau dikawin F1-nya adalah H besar, H kecil. H besar, H kecil ini apa? Ini adalah ayam katanya 100% adalah biru, bukan hitam. Jadi kalau ini disilangkan untuk kedua kalinya sebagai P2, ya, maka H besar, H kecil kalau disilangkan dengan sesamanya, anaknya nanti akan membentuk 4 macam gamet, ya, dimana 2 sama nanti 2 berbeda, yaitu ini ada H besar banding H besar, H kecil banding H besar, H kecil banding H kecil, dimana ini adalah hitam, ya, black. Ini bukan hitam tapi ini adalah biru, dan ini adalah putih. Dari sini ada berapa macam genotip dan berapa macam fenotip. Jadi dari sini perhatikan genotipnya itu ada 3 macam, yaitu yang dominan ini, kemudian ini heterozigot, dan ini. Dan ada berapa macam fenotipnya? Fenotipnya juga ada 3, yaitu hitam, biru, dan putih. Maka jawabannya adalah C. Oke, bisa ya dipahami ya adik-adik ya? Saya harap bisa membantu. Sekarang kita lanjut ke soal nomor 7. Pada tanaman tertentu, alel A besar, B besar, dan C besar berturut-turut dominan terhadap alel A kecil, B kecil, dan C kecil. Suatu tanaman dengan genotip A besar, A kecil, B besar, C besar, C kecil akan memiliki fenotip sama dengan tanaman yang bergenotip berikut kecuali. Artinya apa? Di sini diketahui ada alel A besar, B besar, C besar dominan terhadap A kecil, B kecil, C kecil. Artinya kalau mereka dikawinkan nantinya akan menjadi seperti ini kira-kira guys. Ini kira-kira maksudnya. Kondisi induknya seperti ini yang diminta, A besar, A kecil, B besar, B besar, C besar, C kecil. Jadi kalau seandainya ini dikawinkan, kira-kira mana dari fenotip yang sama dengan induknya kecuali katanya. Berarti mana kira-kira nantinya hasil persilangan ini yang kira-kira dia tidak sesuai dengan hasil persilangan induknya ini. Maka untuk persilangan ini pastinya kita harus memperhatikan bahwa ada di sini A besar, ya, ada B besar, ada C besar, yang artinya kalau nanti dia disilangkan pasti ada nanti nih A besarnya, B besarnya, C besarnya, ataupun nanti ada yang namanya A kecil, B besar, C kecil, kira-kira begini. Ya, jadi kalau kita perhatikan dari contoh soal, bahwa di tengah-tengah ini yang menjadi bintangnya adalah si B. Karena B-nya homozigot dominan, maka B harus selalu sama. Dalam arti B akan selalu muncul sebagai yang unggul. Maka kalau kita perhatikan ke opsi jawaban nomor 7,
yang tidak memungkinkan atau yang tidak sesuai dengan harapan adalah jawabannya yang entok. Kenapa? Karena yang entok B-nya semua kecil. Padahal di soal B-nya homozigot dominan. Sehingga kalau dia homozigot dominan, dia akan muncul. Sedangkan di opsi E, dia tidak muncul. Mengartikan bahwa yang E opsi yang salah. Maka soal nomor 7 jawabannya adalah Eko. Semoga membantu. Oke, sekarang kita bahas nomor 8. Berikut adalah daftar kodon, yaitu daftar kodon dengan asam amino yang dibentuknya. Jadi kodonnya sudah ada, yaitu deretan nukleotida yang terdiri dari 3 basa nitrogen, yaitu ada USU, GGA, GGS, dan AA. Ini sudah dalam kondisi RNA ya. Sedangkan di sebelah asam aminonya dibuat dalam bentuk huruf, yaitu asam amino A, B, C, dan D. Apabila urutan basa nitrogen DNA template adalah, kalau di soal kita perhatikan urutan basa DNA template-nya, maka rangkaian asam amino yang terbentuk adalah, bagaimana cara mengerjakannya ini? Maka satu hal yang harus kamu pahami bahwa kamu harus tahu apa itu DNA template, kan begitu. DNA template itu adalah DNA yang dijadikan sebagai cetakan. Ya, DNA template itu adalah DNA yang dijadikan sebagai cetakan untuk pembentukan asam amino. Itu ya. Maka kita harus tahu kalau DNA template sudah ada, kita tinggal mencari kodonnya. Cara mencari kodonnya gimana? Tinggal ubah ini DNA template ke kodon. Bagaimana cara mengubahnya? Kamu harus paham yang namanya hukum DNA. Yaitu kalau mengubah DNA ke kodon, maka nantinya dia di RNA, kamu harus tahu pasangannya itu adalah A berpasangan dengan U, S dengan G. Oke. Jadi di sini udah dikasih tahu cetakannya adalah ini TTT, SSG, AGA, dan SST. So, tinggal kita ubah ke kodonnya. Kodonnya apa? Kalau TTT, maka pasangannya adalah A. Kalau SSG, pasangannya adalah GS. Kalau AGA, pasangannya adalah USU. Kalau SST, pasangannya adalah GGA. Nah, inilah kodon yang terbentuk. Ada 4. Nih. So, tinggal kita sesuaikan atau kita cocokkan dengan asam amino yang ada. Jadi kalau misalnya AAA, berarti dia membentuk asam amino D, GGS C, USU A, dan GGA itu B. Maka kita tinggal lihat urutannya, bahwa asam amino yang terbentuk urutannya adalah DCAB. DCAB yang mana? Itu yang entok. Itulah jawaban untuk nomor 8. Oke, kita lanjut untuk pembahasan soal nomor 9. Oke, kita coba bahas soal nomor 9. Ujung 5 aksen dan 3 aksen pada untai polinukleotida merujuk pada posisi atom C dari ujung 5 aksen 3 aksen ini diperhatikan dari posisi atom karbon yang terdapat pada gula, baik itu DNA atau RNA-nya. Jadi DNA itu ataupun RNA kan terdiri dari 3 komponen penyusun. Ada fosfat, kemudian ada gula,
gulanya pentosa, dan ada namanya basa nitrogen. Nah, ini dia saudara-saudara. Jadi posisi 5-3 itu di mana? Itu ada di gula. Gimana strukturnya? Coba kita gambar. Jadi strukturnya kan seperti ini kira-kira. Kalau misalnya DNA-nya, coba saya bikin contoh sederhana ya. Oke, saya coba hubungkan. Ya, ini fosfatnya, ini gulanya. Kalau pada DNA deoksiribosa, kalau RNA ribosa. Ini adalah basa nitrogennya. Oke. Jadi, posisi gula pada DNA ini terdapat unsur-unsurnya karbon dan hidrogen. Yaitu di sini nanti karbon hidrogen nomor 1, di sini nomor 2, di sini nomor 3, dan di sini ya ada 2, yang di dalam nomor 4 dan yang di luar nomor 5. Jadi ini si fosfat ini sebenarnya terikat pada karbon nomor 5. Jadi ini nanti ini ke sini. Kemudian fosfat berikutnya yang ada di bawah nantinya akan terikat nomor 3. Jadi kalau ditanya ujung 5 aksen 3 aksen pada untai polinukleotida merujuk pada posisi atom C dari mana? Itu dari karbon nomor 5 dan nomor 3 gula deoksiribosa. Inilah dia. Jadi nomor 5, nomor 3, seterusnya begitu. Maka jawabannya adalah dodol. Kita lanjut soal nomor 10. Perhatikan gambar sel di bawah ini. Ini adalah gambar sel dengan kromosom yang sudah tersusun rapi. Boleh diperhatikan. Tadi saya sudah sempat jelaskan ini ada di bagian atas ya. Ternyata di nomor 10 ditanyakan kembali dia. Berapakah jumlah kromosom dan jumlah kromatis secara berurutan pada sel tersebut? Maka sesuai dengan yang saya jelaskan di atas tadi, saya kira adik-adik sudah paham ya, bahwa kalau dia kromosom, saya ulang sedikit, ini kalau cuma sendiri, ini namanya kromosom haploid yang terdiri dari 2 kromatid. Ini 2 kromatid. Oke. Kalau cuma begini dia ya, ini namanya kromosom haploid yang terdiri dari 1 kromatid. 1 kromatid. Nah, bagaimana kalau seperti yang ada di soal? Dia ada banyak itu. Ya kan? Ada 4 begini kromosomnya. 4 ini. Termasuk yang mana dia kalau 4 ini? Kira-kira bagaimana untuk memahami ini? Nah, pada dasarnya kita menggunakan prinsip yang saya jelaskan ini. Inilah dia patokannya. Jadi mau sebanyak apapun dibuat dia pada gambar, kalau adik-adik atau rekan-rekan sudah paham bagaimana kondisi haploid 2 kromatid, kondisi haploid 1 kromatid, maka sudah paham untuk menghitung berapa jumlahnya. Ini pasti kondisi kromosomnya haploid 2 kromatid. Haploid 2 kromatid, haploid 2 kromatid, haploid 2 kromatid seperti yang ada di soal ini ya. Seperti yang ini ya. Ini adik-adik ya. Jadi dari sini bisa kita tahu bahwa jumlah kromosomnya ada 4. Jadi kromosomnya ada 4, ya kan? Dan kromatidnya berapa? Kromatidnya tinggal hitung berapa dari satu masing-masing kromosom. Maka dari sini kromatidnya ada 8. Ada 8 pasang.
Yang mana itu kromatidnya? Ini dia kromatidnya. Ini berpasangan ke sini, ini ke sini, ini ke sini, ini ke sini, ke sini, ke sini, ke sini, ke sini. Jadi totalnya ada 8. Maka jawaban untuk nomor 10 yang benar adalah terdiri dari 4 kromosom dan terdiri dari 8 kromatid. Maka jawabannya bola. Oke, saya kira itu penjelasan dari saya untuk TO keempat ini. Semoga membantu dan semoga menambah ilmu adik-adik atau rekan-rekan sehingga untuk TO berikutnya menjadi lebih pintar, lebih paham, dan lebih terampil dalam mengerjakan soal. Oke, sekian. Terima kasih.